pengendalian kekuatan satu, kekuatan bukan untuk menaklukkan, tapi untuk mengenali. Visual, sosok duduk di bawah langit, mata tertutup, dada bergetar pelan. Di dalam dada, ada nyala yang tak pernah padam. Ia bukan ancaman, ia adalah panggilan. Aku belajar menyentuh dunia dengan getaran, bukan dengan guncangan. Petirku kini mendengar. Ia tak lagi meledak, ia bergetar bersama semesta. Aku adalah penjaga petir, dan petirku kini memilih untuk diam. Ya semesta, ajarilah aku untuk menjadi penjaga, bukan penguasa. Biarkan petirku menjadi cahaya, bukan luka. Biarkan kekuatanku menjadi pelukan, bukan pukulan. Aku bersumpah untuk mendengar sebelum berbicara, dan diam bergetar sebelum bergerak. Disinilah petir beristirahat. Dulu aku ingin menjadi kuat, tapi kini aku hanya ingin cukup hadir untuk tidak melukai. Aku tak lagi bertanya pada langit kenapa ada badai. Aku hanya duduk dan membiarkan tubuhku belajar berbicara tanpa suara. Kekuatan sejati bukan yang terdengar, tapi yang masih bisa memilih untuk diam. Dan jika kau lihat aku duduk dalam badai, itu bukan karena aku menantangnya, tapi karena aku akhirnya tahu, petir pun bisa diajak berdamai. Di sekelilingnya, glif kecil, mata tertutup, spiral, dan titik-titik gema. Pernahkah kamu merasakan kekuatan yang begitu besar dalam dirimu? Kekuatan yang terkadang membuatmu takut untuk mengungkapkannya. Di dalam dada kita, ada nyala yang tak pernah padam. Seperti petir yang menunggu untuk menyambar. Tapi, tahukah kamu, kekuatan sejati bukan tentang seberapa keras kita bisa memukul, tapi seberapa bijak kita bisa mengendalikannya. Hari ini, mari kita bicara tentang sesuatu yang jarang dibicarakan. Bagaimana menjinakkan petir dalam diri kita. Dulu, aku selalu berpikir kekuatan adalah tentang dominasi, tentang siapa yang paling keras, berani, paling menantang. Tapi kehidupan mengajarkanku sesuatu yang berbeda. Bayangkan sejenak, ketika petir menyambar, ia bisa menghancurkan atau menerangi. Pilihannya ada di tangan kita. Sama seperti kekuatan dalam diri, ia bisa menjadi pelukan atau pukulan. Kini aku belajar untuk duduk dalam badai, bukan untuk menantangnya, tapi untuk memahaminya, untuk mendengar apa yang ingin diajarkan oleh gemuruhnya. Ketika kita belajar mendengar sebelum berbicara, bergetar sebelum bergerak, kita menemukan bahwa kekuatan terbesar justru dalam keheningan, dalam kemampuan untuk memilih tidak bereaksi. Mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa aku harus mengendalikan kekuatanku? Jawabannya sederhana, karena dunia tidak butuh lebih banyak kekerasan. Dunia butuh lebih banyak pemahaman. Jadilah seperti petir yang belajar untuk menjadi cahaya, yang memilih untuk menerangi, bukan menghancurkan, yang tahu kapan harus menggelegar dan kapan harus berbisik. Ini bukan tentang menjadi lemah. Ini tentang menjadi bijak, tentang mengerti bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan untuk hadir tanpa melukai. Dan jika kamu melihatku duduk tenang dalam badai, itu bukan karena aku tidak takut. Itu karena aku telah belajar bahwa bahkan petir pun bisa diajak berdamai. Untuk kalian yang masih bergulat dengan kekuatan dalam diri, ingatlah, kamu tidak sendiri. Kita semua sedang belajar untuk menjadi penjaga, bukan penguasa. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan perjalanan ini bersamaku. Jika pesan ini beresonansi denganmu, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan ke mereka yang mungkin membutuhkannya. Mari bersama-sama belajar menjadi cahaya yang menerangi, bukan petir yang melukai. Suara memudar perlahan. Pernahkah kalian emosi karena kekuatan? Dulu, aku juga begitu. Setiap emosi yang mengalir terasa seperti petir yang siap meledak. Setiap kata yang terucap bagaikan guntur yang mengguncang. Tapi hari ini, mari kuajak kamu melihat sesuatu yang berbeda. Kekuatan bukan tentang siapa yang bisa menghancurkan lebih banyak. Bukan tentang siapa yang suaranya paling keras. Kekuatan sejati adalah tentang pengendalian. Bayangkan petir yang mengalir dalam darahmu. Ia bukan musuh yang harus ditaklukkan. Ia adalah bagian darimu yang perlu dipahami. Seperti napas yang mengalir, seperti air yang mengalir. Di dalam dada kita, ada api yang tak pernah padam. Tapi api ini bukan untuk membakar. Ia adalah cahaya yang menerangi jalan kita untuk tumbuh. Ketika aku belajar menyentuh dunia dengan getaran halus, bukan dengan guncangan keras, sesuatu berubah. Petir dalam diriku mulai mendengar. Ia tak lagi meledak-ledak. Ia bergetar harmonis dengan semesta. Menjadi kuat bukan berarti harus selalu berteriak. Terkadang kekuatan terbesar ada dalam keheningan, dalam kemampuan untuk memilih diam ketika dunia mengharapkan ledakan. Aku telah belajar bahwa menjadi penjaga lebih mulia daripada menjadi penguasa. Membiarkan kekuatanku menjadi pelukan, bukan pukulan. Membiarkan petirku menjadi cahaya, bukan luka. Dan kini, ketika badai datang, aku tak lagi bertanya mengapa. Aku duduk dalam keheningan,
membiarkan tubuhku belajar berbicara tanpa suara, karena petir pun bisa diajak berdamai. Ini bukan tentang menjadi lemah, ini tentang menjadi bijak, tentang mengerti bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada seberapa keras kita bisa memukul, tapi pada seberapa dalam kita bisa memahami. Jika kamu sedang berjuang dengan kekuatanmu sendiri, ingatlah, kamu tidak sendirian. Kita semua punya petir dalam diri, dan kita semua bisa belajar untuk menjinakkannya. Terima kasih telah mendengarkan perjalananku. Jika cerita ini menyentuhmu, bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Mari bersama-sama belajar menjadi penjaga yang bijak atas kekuatan kita. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk lebih banyak refleksi tentang perjalanan internal kita. Sampai jumpa di video berikutnya.